Another mediocre smartphone, Realme Narzo 55G, Realme Narzo 55G. Smartphone ini di Indonesia dijual dengan harga 3 jutaan aja, dan gue sendiri udah pakai smartphone ini sebagai daily driver kurang lebih semingguan lah. Dan gue dalam video ini, gue akan sharing ke kalian kelebihan dan kekurangan yang gue rasakan ketika pakai smartphone ini sehari-hari. Tapi sebelum nonton video lengkapnya, mendingan subscribe dulu, kasih like, share, jangan lupa, dan kasih komen juga. Kita tonton. Desain yang iPhone-centric. Itu bukan sebuah kekurangan sih, malah kelebihan kalau menurut gue. Karena seenggaknya kita nggak usah merogoh kocek lebih dalam untuk sekedar punya HP yang mirip-mirip dengan iPhone. Ya, Realme Narzo 55G ini punya desain yang mungkin terinspirasi dengan iPhone generasi terbaru ya, iPhone 12 ataupun iPhone 13. Kelihatan banget dari bingkai bodinya yang flat, yang mengotak, dengan sudut yang melengkung. Begitu memperlihatkan kalau smartphone ini kok kayak kelihatan iPhone ya kalau dari samping, tapi kalau dari depan mau belakang mah ya beda jauh sih. Dan Realme Narzo 55G ini juga meskipun harganya ya menengah ke bawah lah 3 jutaan, desainnya nggak malu-maluin. Di bagian belakang warnanya cukup ngejreng, warna birunya cukup terang dengan adanya efek reflektif cahaya dan efek gradasi warna yang lumayan cantik. Terus juga ada kayak pola bergaris halus yang bakal kelihatan kalau kita ngelihat HP ini dari jarak dekat kayak gini. Itu kelihatan, cukup kelihatan. Dan frame bingkai kameranya ini beda dengan HP Realme lainnya, karena biasanya Realme itu kayak seri low, mid, sampai flagship tuh biasanya bingkai kameranya mirip-mirip ya satu sama lain. Tapi Narzo 55G ini kamera belakangnya ya lumayan dibikin beda lah dengan Realme. Apalagi bingkainya sendiri punya kayak pantulan kaca gitu ala-ala cermin yang bikin kelihatan lebih beda aja dibandingin dengan smartphone lain di kelasnya. Dan desain iPhone-centric ini berkat dengan frame yang mengotak, genggaman feel saat pakai smartphone ini lumayan enak. Apalagi memang bobotnya serta ketebalannya sendiri lumayan ringkas. Ketebalannya 8,1 mili dengan berat 190 gram. Lumayan enak buat digenggam satu tangan dan lumayan oke juga saat dikantongin di celana. Jadi nggak kelihatan nonjol juga. Jadi kalau misalnya duduk atau jongkok tuh nggak nyangkut gitu di celana. Jadi lumayan enak, dan desain iPhone-centric nggak gue sebut sebagai kekurangan, malah menjadi kelebihan dari smartphone murah Realme ini. Masih yang hal-hal positif nih yang akan gue sebutin. Selanjutnya adalah performanya yang mengesankan ternyata. Dimensity 810 jadi mesin utama dari Realme Narzo 55G. Prosesor itu udah ngedukung 5G, tentu saja berkat modem terintegrasi yang udah ngedukung jaringan generasi kelima. Dan MediaTek 810 ini juga meskipun masuk ke low mid lah ya, karena memang disediakan MediaTek agar pasar ponsel 5G nggak harus mahal, tapi ditekan semurah mungkin. Dan sukses di Realme Narzo 55G. Performanya lumayan oke sih, nggak ngebut banget, nggak lemot banget. Karena dari pengujian AnTuTu Benchmark versi 9 yang gue lakukan, ya bentar aja sih, nyaris 400 ribuan poin, tepatnya 392 ribuan untuk skor dari AnTuTu Benchmark. Dan prosesor MediaTek Dimensity 810 ini juga dipadukan dengan RAM 6GB, terus storage-nya 128GB, dan yang menarik, RAM-nya bisa ditambah secara virtual berkat fitur RAM expansion. Dan RAM-nya sendiri bisa ditambah sampai kira-kira 5GB, sehingga total RAM dari smartphone ini 11GB. Yang bikin malu laptop gue yang masih RAM-nya 8GB. Ini kata laptop gue kalau bisa ngomong, anjir, ini HP udah 11 GB lagi RAM-nya, gue aja masih 8 GB gitu. Ini udah 11 GB RAM-nya, tapi kalau ditambah virtual. Dan sebenarnya penggunaan RAM virtual ini nggak berasa banget sih kalau menurut gue ya, karena RAM 6 GB sendiri udah cukup banget untuk multitasking, untuk chatting, untuk gaming juga udah oke. Nggak kerasa nge-lag, tapi ya seenggaknya RAM virtual ini bikin proses lebih kenceng lah, meskipun secara kasat mata nggak kelihatan, tapi secara background
itu ngebantu banget performa smartphone ini biar nggak terlalu nge-lag. Nah, soal gaming, pasti kalian nanya-nanya nih, Dimensity 810 lancar nggak sih buat gaming? Apalagi kan MediaTek gitu judulnya ya, karena stigma negatif prosesor MediaTek itu kalau nggak lemot, cepet panas gitu ya, ya pokoknya lebih rendah lah dari Snapdragon. Enggak. MediaTek dan Snapdragon itu memang sering sering dibanding-bandingkan, tapi sebenarnya performanya oke-oke aja. Buat gaming terutama, gue nyoba beberapa game populer yang sering gue jajal, kayak Stumble Guys, terus PUBG, Marvel, Real Racing. Jalan-jalan aja dengan lancar di smartphone ini, meskipun untuk PUBG dan Marvel, grafisnya harus disesuaikan ya, harus ya nggak rata kanan banget lah, minimal rata kiri tapi nggak mentok banget gitu. Jadi ya asalkan lancar, gua rasa sih cukup-cukup aja. Apalagi Realme Narzo 50 5G sendiri udah punya fitur namanya fitur Games di Android 12 berlapis Realme UI versi terbaru. Jadi fitur ini tuh memungkinkan kita buat bikin pengalaman gaming lebih maksimal karena ada game focus mode, terus juga ada performance mode buat memaksimalkan kinerja dari smartphone saat main game. Jadi ya secara overall sih untuk gaming enak-enak aja. Apalagi layar IPS LCD dari Realme Narzo 50 5G juga udah mendukung refresh rate sampai 90 Hz. Nggak terlalu impresif, tapi seenggaknya untuk game yang mendukung FPS tinggi atau refresh rate tinggi bisa ditampilkan dengan lebih lancar dibandingkan dengan pakai HP yang punya layar 60 Hz saja. Kelebihan lain dari Narzo 50 5G adalah baterainya yang awet. Ini baterainya awet bener sih. Kapasitasnya kan 5000 mAh dengan fast charging 33 watt yang dapat adapternya di dalam dus. Berdasarkan pengujian gue sih di PC Mark Battery Life misalnya, smartphone ini bisa punya screen on time sampai 21 jam lebih dengan baterai tersisa 19%. Kita tahu PC Mark Battery Life itu kayak menjalankan tugas-tugas editing, presentasi, nulis, buka medsos, video conference, dan lain sebagainya lah. Tugas-tugas pemakaian sehari-hari itu diputar terus dalam waktu 21 jam dengan baterai tersisa yang masih banyak, 19%. Sementara untuk pemakaian real life-nya, gue pakai sehari-hari, seenggaknya smartphone ini bisa menemani gue tanpa harus ngecas dalam jam kerja lah, dari jam 9 sampai jam 6 sore, ataupun sampai maksimal jam 7 malam. Smartphone ini benar-benar punya baterai yang awet untuk sebuah smartphone 3 juta dengan baterai 5000 mAh. Untuk waktu pengecasan sendiri, adapter fast charging 33 watt ya lumayan ngebut sih, tapi memang nggak sengebut 45 watt, 65 atau 67 watt. Karena gua ngecas sampai penuh itu butuh waktu sekitar 1 jam 20 menitan, alias hampir 90 menit untuk ngecas full baterai Realme Narzo 50 5G hingga 100%. Dan ketika gua ngecas juga, internet tetap nyala, terhubung ke WiFi, dan layar tetap nyala, karena itu dibutuhkan buat mengukur kecepatan charging dari smartphone ini. Tapi ya secara overall, gua nggak ada masalah sih dengan baterai dari Realme Narzo 55. Nah, kelebihan lainnya ini patut untuk diapresiasi ya. Ada NFC. Ada NFC di smartphone Realme ini, nggak kayak merek sebelah yang kalau launching nggak ada NFC, terus tiba-tiba ngeluncurin emblem NFC di belakangnya. Jadi satu produk tapi dua seri gitu. Kalau Realme tetap ada NFC-nya, kita bisa ngaktifin di notifikasi bar atau di bagian setting. Tinggal nyalain aja buat ya minimal buat ngecek saldo e-money ataupun top up, nggak usah ke minimarket, tinggal di smartphone aja. Dan kamera utamanya 48 megapiksel dengan kamera sekunder 2 megapiksel, dan di bagian depan ada kamera selfie 8 megapiksel. Nah, yang gua sorot di sini adalah kamera utamanya 48 megapiksel. Jago banget buat motret low light. Wah, asli. Hasil fotonya tuh cakep buat motret low light. Asalkan kita nyalain mode night mode-nya. Hasilnya bagus, minim noise, warnanya oke, detailnya juga ya lumayan oke lah untuk sebuah smartphone kelas menengah. Foto malamnya juga bagus, ya apalagi foto siangnya. Foto siangnya sendiri ya warnanya cukup natural meskipun ada beberapa over brightness ketika kena paparan cahaya yang berlebih.
it's okay, yang penting foto low light-nya bagus. 48 megapiksel di smartphone ini keren sih untuk foto malam. Udah gue naik-naikin ya derajatnya nih, sekarang saatnya gue jatohin. Gue sebutin nih kekurangan-kekurangan dari smartphone ini, yang ada yang minor, ada yang mayor juga sih. Yang minor kayak bodi plastik, jadi bingkainya plastik, bodi belakangnya plastik, polikarbonat lah bahasa kerennya. Ya kayak gitulah. Cuman bodinya sendiri nggak terlalu tipis ya, nggak kayak seri-seri Realme lainnya yang masih mengusung bingkai melengkung. Kalau Realme Narzo 55G ini justru bodi plastiknya lumayan oke lah, meskipun ya tetap judulnya plastik. Dibuat seakan-akan kalau bodi smartphone ini terbuat dari bahan kaca. Ya lumayan oke lah. Terus khusus buat layar, kekurangan lainnya dari layar smartphone ini adalah kurang terang pas kita pakai di bawah terik matahari. Jadi kalau misalnya kita pakai di siang hari terus lagi panas-panasnya gitu ya, kayak di Jakarta gitu atau di mana, panas-panasnya, konten yang ditampilin oleh layar tuh kurang kelihatan maksimal. Kayak nggak ngangkat aja gitu. Gua naikin maksimalin intensitas cahaya, tetap kelihatannya kayak berasa kurang. Itu lumayan ganggu sih sebenarnya. Cuman kalau buat di indoor sih layarnya lumayan oke. Auto brightness-nya juga pinter buat mengatur tingkatan layar yang sesuai dengan mata kita. Kekurangan lainnya, bahkan tadi editor video gue juga bilang, kok gini ya tombol sidik jarinya? Ya bener. Apa sih disebutnya tuh kayak gojlek gitu, goyang-goyang tombolnya. Entah itu defect barangnya atau gimana, cuman tombol power sekaligus sensor sidik jari di bagian pinggirnya ini nggak stabil gitu, kayak mau lepas, dan nggak responsif. Sensor sidik jari konvensional biasanya yang ditaruh di belakang ataupun di bodi samping biasanya kan respon banget ya. Tapi di Realme Narzo 55G tuh kayak lemot aja gitu, nggak, sidik jari gue nggak dikenalin beberapa kali dan akhirnya harus masukin pin ataupun password. Asli nggak responsif. Entah itu bug dari software ataupun kerusakan hardware, gue nggak tahu. Tapi seenggaknya Realme mungkin harus memberikan update biar sensor sidik jarinya di smartphone ini lebih responsif lagi. Soalnya ganggu sih. Terus ini tuh bunyi-bunyi. Nggak lucu aja sih, HP 3 jutaan tombol powernya kayak mau lepas gitu kan. Nah, kalau yang mayornya sih, kalau menurut gue konfigurasi kamera yang kurang lengkap. HP 3 jutaan cuman punya 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kayak berasa kurang aja gitu. Nggak ada ultra wide. Kalaupun nggak ada ultra wide, ya kenapa nggak ada telefoto? Kalau telefoto sih memang bisa bisa ditutupin dengan kamera utama dengan sensor gede. Tapi ketiadaan kamera ultra wide di sini sih yang jadi kekurangan, karena terbatas aja buat motret pemandangan ataupun landscape dengan area yang lebih luas. Memang sih disediakan fitur panorama, cuman kan karena tangan gue tuh kurang stabil, jadi goyang-goyang hasil fotonya, nggak lurus gitu panoramanya, dan ya kurang lengkap aja lah konfigurasi kamera dari Realme Narzo 55G. Itu aja sih kelebihan kekurangan yang gue temukan, yang gue rasakan langsung dari smartphone terbaru Realme ini. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian apakah ingin membeli ini, Realme Narzo 55G, ataupun melewatkannya begitu aja dan memilih seri lainnya. Cuman secara overall sih smartphone ini oke secara performa, secara kamera malam. Cuman ya sisa-sisanya mungkin bisa kalian toleransi ataupun enggak gitu, dan melewatkannya serta membeli seri lain bahkan dari kompetitor. Gitu aja penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, kesalahan ngomong. Semoga kita selalu sehat dimanapun kalian berada. Jangan lupa buat subscribe channel Yuzon ID, like videonya, kasih komen, share jangan lupa ke media sosial. Gue Faisal, bye!